Halo, kembali lagi di Natun Channel. Kali ini kita akan menelusuri kisah dari Tiko dan Bu Eni. Tiko merupakan anak dari Bu Eni yang selama puluhan tahun merawat, menjaga Bu Eni tanpa air dan listrik. Kondisi rumah awalnya yang terbengkalai sekarang sudah menjadi lebih baik dan terawat. Tiko sendiri mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMP dan tidak dilanjutkan karena kondisi ekonomi dan menurut informasi sekitar kurang disetujui oleh ibunya yang kemungkinan takut kehilangan dari sosok Tiko. Untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, Tiko dan ibunya menjual barang-barang yang ada di rumah kepada warga sekitar. Dengan dukungan warga sekitar, Tiko diangkat menjadi petugas keamanan komplek perumahan sehingga Tiko bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan merawat ibunya. Menurut info sekitar, Tiko sudah lanjut sekolah lagi dengan mengikuti sistem kejar paket C. Berikut video penelusurannya. Kurang lebih berapa ya? 12 atau 13 tahun mungkin. Ya, yang saya tahu nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa ya? Barang-barang juga nggak ada. Nggak ada ya. Kirain ada mistis kayak gitu. Mistis Allahu a'lam ya. Ya. Karena saya belum pernah masuk ke dalam malam-malam ketika masih ada Ibu Eninya di dalam, saya nggak tahu. Dan ketika malam hari juga nggak pernah ngedengar sesuatu kalau saya masuk pun nggak. Iya. Jadi menurut saya hal-hal mistis, hal gaib, Allahu a'lam sih, saya nggak tahu. Walau alam ya. Iya. Oke, Bang Bray, terima kasih ya. Siap-siap Bang, makasih. Terima kasih sebelumnya. Siap. Mohon maaf. Siap Bang, makasih. Oke. Iya betul, aku dari SD. Namanya Novin April. Ya. Terus aku sama Tiko itu beda 3 tahun, tapi Tiko yang lebih tua. SD-nya di SDN 03 Jatinegara Kaum 03 Pagi. Dia udah sekitar dari tahun 2000 sih. Tahun segitu masih ada. Tapi semenjak ya 2000 berapa gitu. Soalnya kan saya cuman teman main doang ya kan. Nggak apa ya, lebih banyak tahu tentang ayahnya. Tapi seingat saya itu pas saya masih SD juga, saya kalau main ke rumahnya tuh jarang lihat ayahnya. Tapi ayahnya ini sering keluar kota, kayak terima pekerjaan gitu, jarang di rumah. Saya kurang tahu sih. Iya, soalnya belum pernah ini juga ngobrol bareng gitu. Oh, jadi teman satu SD Bang? Kalau satu SD sih enggak, cuma teman main doang di komplek gitu. Gitu. Dapat saya sih ya, kita fokus dari awal ya untuk penyembuhan untuk ibunya, dan lebih baik ke depannya kalau bisa nikmatin hidup yang lebih baik lagi. Beberapa aja. Dulu itu kalau misalkan main ke rumahnya, Ibu Eni ini baik banget, sering saya ditawarin makanan terus dimasakin, terus dia juga sering jajanin temennya Tiko. Ya, sedikit peduli lah. Oh, jadi Bu Eni ini royal banget ya? Iya betul, royal. Kalau misalkan ada yang minta bantuan, Ibu Eni ini sering membantu gitu. Ya cukup gimana ya, pada zaman itu Ibu Eni ya orang beraja. Saya kurang tahu sih kalau misalkan tentang Ibu Eni. Setahu saya gelarnya Dokter Andes, benar? Oh iya, saya juga. Dokter Andes. Ya.
itu kebakaran listrik. Oh jadi Mas belum tahu seluk-beluk keluarga nih lebih dalam? Saya kurang tahu sih, soalnya kan saya balik lagi tadi. Saya sama Tiko teman main doang gitu. Ingat saya waktu itu sering main komputer bareng di rumahnya selagi masih ada listrik. Oh ada komputer juga dulu. Iya, tapi sempat juga listriknya turun gitu. Kalau misalkan mau main komputer saya sering banget ngechat gitu lewat Facebook. Oh, itu tahun berapa ya? Sekitar kelas 3 SD. Kelas D tahun berapa kalau boleh tahu? Wah kurang tahu deh kalau misalkan tahunnya ya. Oh iya. Udah. Oke Bang, thank you Oke, Bang. Bang, thank you ya. Terima kasih banyak ya. Iya, oke Mas. Makasih semuanya yang udah support Tiko dan Ibu Eni. Makasih. Jadi aku bukan siapa-siapanya Tiko, Iya. aku bukan saudaranya, aku juga nggak kenal tadinya. Aku hanya melihat dari YouTube tayangan Tiko yang aku awalnya tidak nyangka kalau bakal viral gitu, tapi aku lihat ini bagus ini, anak ini cara bicaranya bagus, Iya. prinsip hidup yang dia jalani juga bagus, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, orang tuanya tinggal satu ibunya, Iya. dalam keadaan ibunya mengalami gangguan jiwa, tapi dia merawat ibunya dengan ikhlas, dengan tulus, tidak dengan emosi, walaupun dicaci maki ibunya, tanpa listrik, tanpa air. Iya. Meskipun rumahnya tergolong rumah mewah ya, tapi semewah-mewahnya rumah kalau nggak ada listrik, nggak ada air, mau apa kita? Iya, Gitu loh. benar juga. Tapi dia menjalaninya dengan ikhlas gitu. Maksudnya tidak ada keluhan ketika diwawancara, juga tidak menunjukkan bahwa dia tuh menyalahkan keadaan, enggak, tapi dia menceritakan apa yang dia alami, bahwa dia waktu kecil ditinggal oleh ayahnya, tinggal berdua sama ibunya sedang tidak baik-baik saja dan dialah yang harus merawat, bahkan dia tidak rela ketika ada orang membantu pengen membawa ibunya berobat. Iya. Karena kalau ibunya dibawa berobat pasti di luar jangkauan dia ingin supaya setiap hari melihat ibunya. Itulah yang buat banyak orang akhirnya terharu gitu, Iya. terharu dengan ketulusan hati anak ini anak ini hatinya bersih gitu loh. Dia nggak peduli masa lalunya, dia mungkin pernah mengalami situasi yang sangat menyakitkan gitu, tapi namanya anak kecil kan nggak tahu ya, tapi itulah yang dia ingat gitu, bahwa saat dia kecil dia ditinggal ayahnya, dia tidak sedang berusaha menjelekkan siapapun. Waktu diwawancara ya dia ceritakan apa yang dialami oleh dia gitu. Dan menurutku seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya pada saat masih kecil dan habis itu tidak ada informasi apa-apa, ya wajar kalau dia nggak tahu apa-apa, memang nggak tahu apa-apa gitu. Aku percaya dia jujur gitu kalau dalam hal ini gitu. Dan kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan dia merawat ibunya berbuah manis. Saat ini semua orang banyak yang mendoakan dia. Bahkan bukan hanya mendoakan, datang ke sini sukarela membantu membersihkan rumah yang tadinya rimbun seperti rumah Pohon terbengkalai. semua ya. Pohon semua nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan ya. Pagar sekarang udah itu. bersih. Dengan begitu banyaknya orang yang datang, baik dari kalangan vlogger yang kompak gitu. Aku suka salut sama vlogger ini. Iya. Kalian orang hebat, kalian orang baik, termasuk kamu Iya. pokoknya. Jadi aku salut buat sama ketemu kalian. Mas Tiko itu di mana? Nah, jadi aku waktu ngeliat vlog-vlognya Tiko, itu aku bilang dalam hati nih, aku pengen bantu dia, apa yang bisa aku bantu ya gitu. Dan aku pun nggak punya link kan sama dia. Iya. Oh iya, dia kan sedang merawat ibunya yang ODGJ gitu. Sedangkan saya dan Panglima Langit punya klinik pengobatan spiritual khusus menangani gangguan non medis atau gangguan gaib. Beberapa pasien kami memang pasien ODGJ yang kami tangani. Nah, aku pengen membantu dari sisi itu. Tapi gimana cara ngomongnya? Lewat siapa ya? Aku dalam hati aku kayak berdoa sendiri gitu. Ya Allah, kalau emang kau izinkan semoga ada jalan ketemu. Nah, aku diundang nih sama stasiun TV untuk jadi bintang tamu. Waktu masuk ke ruangan makeup, nggak sengaja lihat Teh Novi, Pratiwi Novianti, kan kita beberapa kali pernah kolaborasi. Jadi Teh Novi bawa pasien yang gangguan jiwa untuk diobati secara spiritual seperti itu. Ada yang gangguan jiwa, ada juga yang muntah darah, itu diobatin di tempat kami gitu. Nah, pas aku lihat Teh Novi, aku surprise nih, ya Allah ketemu kayak seneng gitu. Ya. Apalagi lihat dia cantik, belum lihat Tiko. Aku lihat Teh Novi cantik kan, dia udah punya pacar, terakhir ketemu kan belum punya cowok tuh. Aku lihat Tiko cantik banget, aura kebahagiaan tuh terpancar gitu. Terus kamu sama siapa? Aku nanya, ini sama Mas Tiko. Hah, mana Tiko? Tiko, aku ya Allah baik banget ya, aku lagi pengen ketemu dia, tiba-tiba ditemuin
lain gitu tanpa harus lewat PRT, lewat siapa, langsung ketemu saat itu juga di ruangan yang aku sangat mudah untuk wawancara dia gitu. Mungkin kalau ketemunya di tempat ini mungkin sibuk ya karena dia pasti banyak yang ingin wawancara. Ya udah aku wawancara di ruang makeup Trans TV waktu itu aku sampaikan niat baik aku untuk membantu ibunya dan dia menyambut karena dia anak baik ya. Jadi dia tuh langsung dia tidak mengiyakan tapi dia juga tidak menolak. Dia bilang, "Iya nanti dipelajari dulu, mudah-mudahan memang ada jalannya." Ya, aku sendiri juga percaya bahwa segala sesuatu itu atas kuasa Allah ya. Kalau memang sudah diizinkan pasti akan dipermudah gitu. Tapi kalau memang masih sulit ya berarti memang belum diizinkan. Kita nggak bisa memaksa juga karena dalam hal pengobatan spiritual seperti ini kan harus ada keyakinan dan keikhlasan kedua belah pihak, baik yang mengobati maupun yang diobati seperti itu. Ya mudah-mudahan aja nanti ada jalannya gitu. Oke, Mbak Lesti ya. Ratna. Mbak Ratna, ya udah terima kasih banyak ya buat informasinya tentang Mas Tiko. Kamu namanya apa biar aku suruh subscribe? Saya Natun Channel. Kami dari Natun. Natun Channel, jangan Iya. lupa ya subscribe ya.